Perkenalkan, nama saya Sepriana, saya dari M4 dengan NIM 2210417716. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi Mursalim di bab ketiga, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada desain penelitian yang terbagi menjadi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, variabel penelitian, yang terakhir itu teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari desain penelitian. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua ada pengukuran, dan yang ketiga itu analisis. Ada waktu dan tempat penelitian, yang mana menurut Habib Darmin 2011 di halaman 52-nya, lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian bisa dilakukan pada lembaga atau wilayah tertentu dalam lingkup masyarakat. Waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Selanjutnya lagi itu ada populasi dan sampel, yang mana populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari jumlah keseluruhan objek penelitian atau populasi yang dipilih oleh peneliti, atau separuh dari objek penelitian. Dan juga, jika jumlah populasi tidak diketahui, peneliti biasanya menggunakan ukur sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumbernya atau sumber daya. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah sampel menurut para ahli. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian seringkali bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa ahli statistik dan metodologi penelitian telah memberi panduan untuk menentukan ukuran sampel. Ada beberapa pengertian di sini menurut para ahli, bisa kita lihat dan kita baca, yang mana menurut para ahli di sini masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Selanjutnya itu ada teknik pengambilan sampel, yang mana teknik pengambilan sampel sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Selanjutnya yaitu ada clustering sampling. Populasi dibagi menjadi cluster yang berbeda, atau misalnya unit kerja dan satu atau lebih clustering dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang ketiga ada stratifying random sample. Merupakan populasi dibagi menjadi subkelompok atau seterata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya departemen dalam perusahaan. Yang keempat yaitu ada systematic sampling. Sampel diambil dengan cara memilih setiap N anggota dari daftar populasi. Yang kelima yaitu ada quota sampling atau non-formalistic. Penelitian menentukan kota untuk berbagai subkelompok dalam populasi dan kemudian mengumpulkan data hingga kota tersebut terpenuhi. Selanjutnya yang keenam yaitu ada profession of judgmental sampling, yaitu merupakan penelitian memilih anggota-anggota sampel berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang siapa yang akan paling mewakili populasi. Yang ke-7 yaitu ada snowball sampling. Teknik ini digunakan ketika anggota-anggota populasi sulit ditemukan. Responden awal diminta untuk merujuk penelitian kepada responden lainnya. Yang terakhir ada converging sampling. Sampel dipilih karena mudah dijangkau atau tersedia bagi peneliti. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada survei, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat analisis dokumen, yang kelima studi kasus, keenam eksperimen, 7 kuesioner, dan ke-8 yaitu focus group decision atau FGD. Selanjutnya lagi yaitu sumber data, yang mana sumber data ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber manusia, yaitu bagian di dalamnya ada wawancara, survei,
Yang terakhir ada FGD. Terus ada sumber dokumen atau dokumen tertulis, rekaman audio atau video, arsipan atau basis data. Yang keempat ada sumber observasi, yang kelima pengamatan langsung. Ketiga, sumber sekunder, itu data yang ada sebelumnya atau laporan industri. Sumber daring atau informasi yang ditemukan di internet termasuk situs web, blog, media sosial, dan sumber daring lainnya. Yang selanjutnya itu sumber sensor dan teknologi cerdas, yang mana pertama itu ada sensor fisik seperti sensor suhu, tekanan, ataupun gerakan. Yang kedua itu ada Internet of Things atau IoT seperti sensor pintar di rumah atau perangkat medis. Yang selanjutnya lagi ada sumber catatan medis dan kesehatan, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu rekaman medis, yang kedua ada data kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya itu yaitu sumber visual atau gambar dan video seperti gambar satelit atau rekaman kamera pengawasan. Yang selanjutnya itu sumber percakapan dan interaksi, yang merupakan rekaman percakapan atau rekaman audio atau video dari percakapan atau interaksi manusia. Itu merupakan bagian dari sumber pengambilan data yang ada pada suatu penelitian. Selanjutnya lagi yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri adalah mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dituju. Terdapat beberapa jenis validitas yang digunakan. Pertama, validitas konten. Yang kedua ada validitas konstruksi. Yang ketiga yaitu validitas kriteria. Terus untuk reliabilitas sendiri itu merupakan mengacu pada sejauh mana instrumen pengukur menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan instrumen. Ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu uji ulang, yang kedua ada konsistensi internal, yang ketiga ada variable form reliability, yang keempat ada reliabilitas pengamatan. Selanjutnya itu variabel pada penelitian, yang mana kita ketahui variabel penelitian ini sendiri dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi Mustalan sebelumnya, variabel inilah yang akan ditentukan dalam penelitian yang umumnya digunakan. Pertama itu variabel independen atau penyebab. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merubah variabel lainnya. Yang dimaksud itu merupakan pengaruh lingkungan kerjanya sendiri dan motivasi kerja. Untuk variabel dependen atau akibat, variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen dalam konteks penelitian sendiri. Yang dimaksud itu adalah kinerja pegawai, merupakan variabel dependen. Untuk variabel ketiga yaitu mungkin jarang digunakan, tapi ini termasuk bagian dari variabel penelitian. Variabel kontrol, yaitu variabel ini mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi bukan fokus utama penelitian. Misalnya demografis pegawai seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Selanjutnya, sedangkan definisi operasional variabel adalah penjelasan detail tentang bagaimana penilai atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selanjutnya itu ada teknik analisis data, yang mana teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengelolaan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Yang pertama itu ada pengkodean data, kedua pemeriksaan asumsi, yang ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat ada interpretasi hasil, dan yang kelima itu laporan hasil. Untuk rumus regresi linear berganda dan asumsi klasik. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Model regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ada rumus yang digunakan pada regresi linear berganda. Selanjutnya ada asumsi klasik.
Nah, asumsi klasik ada disebut juga di teknik analisis datanya. Asumsi klasik dalam regresi linear meliputi linearitas, yang kedua ada independensi, yang ketiga ada homoskedastisitas, yang keempat ada normalitas, yang kelima itu tidak ada multikolonialitas, yang selanjutnya yaitu melanggar asumsi ini dapat menghasilkan estimasi confusion yang bias atau tidak efisien, dan tes hipotesis yang salah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa asumsi-asumsi ini sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dan menafsirkan hasilnya. Selanjutnya itu